Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kennedy Priyansa. Hari ini kita akan belajar menggunakan Java, bukan JavaScript ya teman-teman. Jadi Java dan JavaScript itu berbeda sekali. Oke, di sini kita akan belajar Java, namanya Java, bukan JavaScript. Jadi Java dan JavaScript itu berbeda sekali ya teman-teman. Di teman-teman yang tidak terlalu paham tentang Java, tidak perlu khawatir karena di sini kita akan belajar dari awal banget ya teman-teman, bagaimana kita menginstal Java di dalam laptop ataupun komputer kita dan cara mengimplementasi sampai dianya berjalan ya teman-teman. Oke, di sini apa sih yang kita bisa buat dari Java ya teman-teman? Di sini kita bisa buat gunakan Java, yaitu di sini ada multi application. Sini kita bisa membuat multi application, di lalu lalu di sini kita bisa membuat yaitu mobile application. Di sini kita bisa membuat mobile application menggunakan Java juga ya teman-teman, dan di sini kita juga bisa membuat yaitu server side application. Dan di sini kita bisa membuat server side application menggunakan Java ya teman-teman. Jadi banyak sekali ya kita bisa membuat program menggunakan Java. Dan ini ya teman-teman benefit kita belajar Java. Dan di sini juga kita belajar Java mungkin karena tugas kuliah, tugas tugas kuliah, tugas kuliah atau sini teman-teman ada yang tersesat tersesat. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, nggak perlu khawatir karena kita akan belajar semuanya itu dari nol banget, dari cara penginstalan, cara mengimplementasi, cara membuat sintaknya sampai aplikasi tersebut jalan. Dan sebelum kita menuju ke sana, kita akan lebih baiknya kita belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu untuk logik-logik di Java ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan menginstal namanya JDK ya teman-teman. JDK. JDK itu apa? JDK itu adalah Java Development Kit. Jadi JDK ini membantu kita untuk menjalankan Java di dalam mesin, di dalam laptop ataupun di dalam komputer kita ya teman-teman. Jadi dia bisa membantu kita untuk menjalankan Java di dalam laptop ataupun komputer kita. Oke, kita langsung saja untuk menginstal JDK-nya. Ini JDK 21. Oke, di sini kita akan menginstal JDK-nya. Jadi teman-teman di sini akan menyesuaikan sendiri ya. Teman-teman menggunakan Linux, macOS ataupun Windows. Jadi teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan laptop yang teman-teman gunakan ataupun komputer yang teman-teman gunakan atau device teman-teman gunakan ya. Jadi sesuaikan aja. Di sini saya menggunakan MacBook. Jadi saya akan menginstal yaitu untuk di 64 bit ya teman-teman. Jadi saya menginstal ini karena saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu lagi untuk menginstalnya. Di ketika teman-teman sudah menginstalnya, teman-teman langsung oke aja, langsung di okein aja. Nanti dianya bakalan otomatis mengconfiguration ke dalam laptop teman-teman ataupun device teman-teman ya, di dalam laptop ataupun di dalam komputer teman-teman ya. Dan misalnya sudah terbuka, teman-teman tinggal membuka terminal ataupun CMD di dalam device teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman sudah mengkonfigurnya, sudah menginstal, sudah melakukan penginstalan, sudah melakukan configuration di dalam device, nanti teman-teman langsung saja di sini yaitu Java version. Di sini dianya akan
mengeluarkan output yaitu Java version, yaitu Java 21, dan di sini juga Java 21. Oke. Misalnya di dalam device teman-teman itu sedianya sudah keluar ya, seperti output yang ada di tempat saya seperti ini, itu tandanya Java-nya sudah terinstall di dalam device teman-teman ya. Oke. Lalu di sini kita akan menggunakan Visual Code ya, teman-teman. Visual Code. Oke, di sini kita langsung install untuk Visual Code-nya. Jadi teman-teman sesuaiin aja dengan device teman-teman gunakan, Windows ataupun Linux ataupun macOS ya, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menginstal VS Code-nya di dalam device teman-teman. Misalnya sudah, kita langsung ke dalam Visual Code-nya. Oke, sini kita akan membuka Visual Code-nya ya, teman-teman. Ketika teman-teman sudah menginstal Visual Code-nya, teman-teman di sini langsung menginstal untuk extension-nya ya, teman-teman. Di sini teman-teman tinggal tulis saja Java di dalam extension-nya, nanti dianya bakalan mengeluarkan extension sesuai dengan keywordnya ya, teman-teman. Di sini kita menulis Java. Jadi di sini kita akan menginstal yaitu untuk Java. Java ini sama Java extension fix for Java. Jadi dua ini aja ya, teman-teman, yang diinstal di dalam device teman-teman. Misalnya teman-teman sudah menginstalnya, kita sudah bisa untuk membuat sintak Java di dalam Visual Code. Oke. Lalu di sini saya akan membuat folder yaitu learn Java. Oke, kalau sudah, sini kita langsung saja membuat yaitu main.java. Oke, kalau sudah, ini adalah apa sih main.java ini? Main.java ini adalah tipe file untuk kita membuat sintak Java di dalam file tersebut ya, teman-teman. Membuat code-code di dalam file Java-nya. Oke, nanti dianya bakalan membuat secara otomatis yaitu ada public, main, dan class. Oke, di sini kita akan membuat public, static, void, main, string, args. Terus di sini system out println. Halo, hai semuanya. Ini dari Java, dari main.java. Oke, jangan lupa titik koma ya, teman-teman. Kalau sudah, kita kembali ke dalam terminal ataupun CMD. Kita bisa membuka di dalam Windows yaitu ada CMD. Misalnya teman-teman menggunakan MacBook, teman-teman membukanya terminal ya. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam folder yaitu learn Java. Oke, misalnya sudah, sini kita akan jalankan Java main. Oke, lalu kita akan kembali ke dalam VS Code-nya. Nanti dia akan membuat main.class ya, teman-teman. Jadi dia akan otomatis generate main.class. Jadi main.class ini adalah output yang dikeluarkan dari main.java. Nanti dia akan mengenerate main.class ya, teman-teman. Nanti main.class ini kita akan menjalankannya dengan Java main. Dan di sini kita sudah berhasil ya, teman-teman. Kita menjalankan Java class-nya ya, teman-teman. Jadi outputnya ini, hai semuanya, ini dari main.java. Ya, seperti itu ya, teman-teman.
Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman, apa sih itu public class main, terus public static void, terus sama string, kotak. Apa sih kotak ini ya? Terus sistem outprint semuanya. Terus saya akan jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini kita memiliki namanya public. Terus di sini kita punya namanya class. Terus di sini kita punya namanya main. Misalnya di sini, oke, saya coba copy ya teman-teman agar mudah dipahamin. Oke, kita punya sintaks seperti ini ya teman-teman. Jadi kita punya public main. Apa sih public main? Jadi public ini adalah sebuah perintah untuk file tersebut dia bisa diakses secara public ataupun private. Misalnya kita menulis secara public, dia bisa diakses semua file. Misalnya kita membuat Java skala besar, itu dia bisa diakses secara public. Jadi semua file itu dia bisa diakses. Jadi file ini bisa diakses sama directory yang lain ya teman-teman. Jadi ini adalah sintak public atau full access. Jadi dia bisa diakses sama semuanya ya teman-teman. Jadi bisa diakses sama semuanya. Kelas ini adalah object oriented-nya ya, object oriented karena dia bersifat object oriented. Jadi dia tipe data dari object oriented. Ini adalah tipe OOP-nya di dalam Java, OOP ya, atau object oriented programming ya, object oriented programming ya teman-teman. Lalu di sini kita punya main. Main ini apa? Main ini adalah nama kelasnya ya teman-teman. Jadi nama kelas. Jadi misalnya kita gabungkan, dia bisa diakses secara publish. Terus di sini ada kelas. Kelas ini dia adalah dinyatakan bahwa dia itu adalah bersifat object oriented ya teman-teman. Dan di sini kita memberi namanya main. Jadi kita memberi nama kelasnya itu adalah main. Lalu di sini kita punya public di dalamnya. Berarti function yang ada di dalam kelas ini dia bisa diakses secara publish. Terus static ini apa? Oke, static itu artinya berarti dia sifatnya tetap ya teman-teman. Dia tidak akan berubah-ubah, tetap bersifat tetap bersifat tetap. Ya, bersifat tetap ya teman-teman. Jadi dia bersifat tetap statik. Jadi dia tidak akan berubah-ubah. Oke, void ini apa? Void ini artinya dia tidak ada data yang dikeluarkan. Jadi dia tidak ada return yang akan dikeluarkan di dalam function main ini ya teman-teman. Function main ini nanti kita akan belajar return dan no return di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, sini ada namanya void. Void itu adalah berarti dia tidak memiliki result output. Ya, dia tidak memiliki output ya teman-teman. Void itu dia bersifat tidak memiliki output. Dan di sini main ini adalah nama function. Kita kalau tidak menuliskan main di dalam Java, aplikasi tersebut tidak akan berjalan ya teman-teman. Jadi main ini adalah tanda perintah untuk menjalankan Java tersebut. Oke, di sini kita memiliki string kotak. Sini adalah namanya adalah data generik. Nanti kita akan belajar di video selanjutnya ya. Dan di sini ada argx. Argx ini adalah nama parameternya teman-teman ya. Dan di sini kita memiliki namanya
System out print ln. Apa sih system out print ln ini? Jadi ini adalah komen untuk agar kita bisa mengeluarkan output di dalam aplikasi Java ya teman-teman. Ini adalah oke. Di sini sintak sintak untuk mengeluarkan output dari Java. Jadi ini ya teman-teman, untuk cara mendeskripsi sintak-sintak logik yang ada di dalam Java-nya. Oke, di sini saya akan membuat satu lagi ya teman-teman, yaitu namanya otong.java. Oke, di sini kita harus wajib ya teman-teman untuk membuat nama kelasnya itu otong. Jadi misalnya kita mengubah namanya dengan nama Kintaman, dianya bakalan berubah secara otomatis ya teman-teman. Jadi nama kelas dengan nama file itu dianya harus sama ya teman-teman, tidak boleh berbeda. Jadi nama file sama nama kelas itu dianya harus sama di dalam Java. Kalau berbeda dianya tidak akan bisa dieksekusi. Jadi dianya bakalan muncul error. Jadi nama file di dalam Java dengan nama kelas itu dianya harus sama. Oke, sini saya akan membuat yaitu nama file itu harus sama dengan nama kelas. Misalnya ini nama filenya ya teman-teman, otong.java. Jadi di dalam sintak Java untuk kelasnya itu harus sama ya teman-teman, tidak boleh beda. Jadi di sini kita harus membuat namanya yaitu public class otong. Jadi dia-nya tidak boleh berbeda. Jadi dia tidak boleh namanya otongan. Misalnya sini public class otongan, itu dia tidak boleh ya teman-teman. Ini dia-nya akan terjadi error. Oke. Ini akan terjadi error atau tidak bisa dijalankan. Oke, dia akan terjadi error ya teman-teman. Jadi dia tidak bisa dijalankan di dalam Java-nya. Oke, di sini kita akan membuat yaitu public static void main string system out println. Halo guys, ini dari Kintaman.java. Oke, terus jangan lupa titik koma ya teman-teman, karena Java sendiri dia memerlukan titik koma. Titik koma itu artinya kita harus menutup akhir dari sintaknya ya teman-teman. Titik koma itu adalah akhir dari sintaknya, jadi kita harus memberi titik koma. Kalau tidak ada titik koma, dia akan error ya teman-teman. Dan di sini dia akan memberikan error yaitu unexpected, yaitu titik koma. Berarti ini tandanya kita harus memberikan titik koma ya teman-teman. Lalu di sini kita akan membuka terminal kembali ataupun CMD ya. Lalu di sini kita akan menjalankan Java Kintama. Lalu kita akan menjalankan menggunakan Java, terus nama dari Kintamanya, Kintama, dari nama dari kelasnya ya. Jadi dia akan otomatis generate kelas dari Kintama.java. Oke, lalu kita jalankan enter, dan di sini dia akan mengeluarkan outputnya ya teman-teman. Lalu guys, ini dari Kintama.java. Lalu kita lihat di sini dia akan membuat file baru untuk kelas Kintama. Ya, seperti itu ya teman-teman, cara membuat sintak di dalam Java, dan cara penginstalan dan cara menggunakan Java di dalam VS Code juga.
Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.